Manchester United mengelabui Aston Villa pada penutupan jendela transfer. Alejandro Garnacho baru saja menulis surat perpisahan yang manis untuk fans United, tetapi fans United telah mempunyai bintang masa depan baru. Siapakah dia? Walau jendela transfer sudah resmi ditutup, tetapi United masih akan menuntaskan 3 transfer lagi. Alejandro Garnacho akhirnya buka suara setelah kepindahannya ke Chelsea seharga 40 juta pound. Tapi yang menarik bukan hanya soal nominal transfer atau kontrak 7 tahun yang ia tanda tangani. Lebih dari itu, publik kini menyoroti bagaimana hubungan Garnacho dengan para mantan rekan setimnya, serta dengan sang manajer Ruben Amorim yang sejak lama mengisyaratkan pintu keluar bagi sang winger Argentina. Apakah perpisahan ini berakhir manis atau justru menyisakan luka? Dalam pernyataannya di Instagram, Garnacho menulis pesan emosional. Dear Manchester, setelah 5 tahun yang tak terlupakan, babak spesial dalam hidup saya kini berakhir. Kami menciptakan momen-momen yang akan selalu saya kenang, dan saya sangat bersyukur untuk itu. Untuk para pelatih, staf, dan rekan setim, terima kasih karena telah percaya pada saya. Setiap kali saya mengenakan lambang ini, saya memberikan segalanya yang saya miliki. Saya pergi dengan rasa bangga atas apa yang telah kami raih bersama, dan kini saya menantikan tantangan baru dalam karir saya. Kalimat itu menjadi tanda betapa Garnacho tetap menghargai United meski hubungan di lapangan sempat memburuk. Ingat, sejak akhir musim lalu Amorim secara terbuka menegaskan bahwa Garnacho masuk dalam daftar pemain yang bebas mencari klub baru. Winger 21 tahun itu bahkan tidak dibawa ke tur pramusim dan dimasukkan dalam kategori bomb squad. Perlakuan ini jelas memicu kekecewaan. Apalagi Garnacho hanya dimainkan sebentar di final Liga Eropa melawan Tottenham. Momen yang diyakini mempercepat keputusannya untuk hengkang. Namun, meski situasi berakhir dengan perpisahan, tidak ada nada marah dalam pesan perpisahan Garnacho. Ia justru menekankan rasa bangganya pernah membela United, sekaligus menyiratkan penghargaan untuk perjalanan 5 tahun yang penuh suka duka. United sendiri memasukkan klausul 10% penjualan kembali dalam kesepakatan ini, tanda bahwa mereka tetap melihat potensi besar dalam dirinya. Chelsea pun akhirnya jadi tujuan berikutnya. The Blues harus menaikkan tawaran dari 25 juta pound hingga akhirnya menyepakati harga 40 juta pound. Garnacho akan bersaing dengan Jamie Gittens untuk posisi di sayap kiri dalam skuad Enzo Maresca. Menariknya, kepindahan ini menjadikannya bagian dari proyek besar Chelsea di era Todd Boehly, yang sudah mendatangkan puluhan pemain muda sejak 2022. Bagaimana menurut kalian? Apakah Garnacho akan bersinar di Chelsea atau justru menyesali keputusannya meninggalkan United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemain masa depan Manchester United yang berjuluk Kid Messi terus menunjukkan kehebatannya. JJ Gabriel, pemain yang baru berusia 14 tahun Sabtu lalu berhasil mengukir hat-trick hanya dalam 22 menit saat membela Manchester United U18 melawan Derby County U18. Gabriel mencetak gol di menit ke-5, 14, dan menit ke-27. Menariknya, tiap gol lahir dengan cara berbeda, satu lewat penyelesaian kaki kanan, satu lagi hasil tembakan keras setelah bola membentur mistar, dan yang terakhir lewat kaki kiri setelah memanfaatkan serangan balik cepat. Hasilnya, United menang 4-0, dan nama JJ Gabriel kembali menjadi sorotan. Ini bukan kali pertama ia mencuri perhatian. Awal tahun ini, Gabriel sudah memecahkan rekor sebagai debutan termuda di tim U18 United. Waktu itu ia bahkan langsung mencetak 2 gol dalam kemenangan bersejarah 13-1 atas Leeds. Performa itu membuat ia diganjar nomor punggung resmi 95, nomor yang tercatat sebagai nomor tertinggi sepanjang sejarah klub. Perjalanan JJ Gabriel semakin menarik karena statusnya sebagai anak dari mantan pemain internasional Republik Irlandia Yo Ocearwiil. Bakatnya jelas terlihat sejak kecil. Ia bahkan sempat viral sebagai bintang futsal sebelum bergabung ke Akademi United. Tak heran jika kini Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munchen sudah mulai mengawasi perkembangannya. Namun United tidak ingin terburu-buru. Klub menjaga betul perkembangan sang bocah ajaib agar tidak terbebani ekspektasi berlebihan. Meski belum bisa tampil di FA Youth Cup karena faktor usia, Gabriel sudah beberapa kali dipanggil untuk berlatih dengan tim utama Ruben Amorim. Itu artinya, jalur percepatan menuju tim senior benar-benar terbuka lebar. Para fans United di media sosial langsung histeris setelah hat-trick terbarunya. Ada yang menulis, lindungi dia, jangan sampai hilang. Bahkan ada pula yang menyindir kepergian Garnacho ke Chelsea dengan kalimat, La Carrington sedang memasak bintang baru, namanya JJ Gabriel. Dengan usia yang masih sangat muda, perjalanan JJ Gabriel tentu masih panjang. Tapi jika ia terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan lahirnya generasi emas baru di Old Trafford. Manchester United akhirnya menutup jendela transfer musim panas dengan mendatangkan kiper baru berusia 23 tahun yaitu Senne Lammens dengan mahar sebesar 21 juta euro ditambah add-ons.
Musim panas ini jadi salah satu periode transfer paling sibuk untuk Manchester United. Demi mendukung taktik pelatih Ruben Amorim, United total menggelontorkan sekitar 250 juta euro untuk 5 pemain baru termasuk Lamens. United memulai pergerakan di jendela transfer dengan memperbaiki lini serang mereka. Saat jendela transfer dibuka, United langsung gerak cepat untuk mengamankan kesepakatan sebesar 62,5 juta pound sterling ditambah add-ons untuk Matheus Cunha dari Wolves, disusul 65 juta pound plus add-on untuk Bryan Mbeumo dari Brentford, dan ditutup dengan meresmikan Benjamin Sesko dari RB Leipzig dengan mahar sebesar 66.350.000 pound ditambah add-ons. Sebelum ketiga striker baru itu, United telah lebih dahulu mendatangkan remaja berbakat dari Paraguay, Diego Leon. Di sisi lain, beberapa pemain senior juga berhasil dilepas United. Marcus Rashford dipinjamkan ke Barcelona dengan gajinya yang mencapai 15.600.000 pound per tahun, seluruhnya ditanggung pihak Barcelona. Rasmus Højlund juga resmi dipinjamkan ke klub Italia Napoli dengan biaya pinjam sebesar 5,2 juta pound ditambah klausul tambahan yang mewajibkan Napoli untuk membeli sang pemain dengan harga 38 juta pound di musim depan. Ini artinya bila Napoli batal membeli Højlund atau mengembalikan Højlund ke United di musim depan, maka Napoli harus membayar sejumlah uang denda yang besarnya tidak dipublikasikan. Kasus ini sama seperti ketika Chelsea batal membeli Jadon Sancho dan harus membayar denda sebesar 5 juta pound kepada Manchester United di awal musim ini. Berikutnya ada nama Alejandro Garnacho yang dilepas permanen ke Chelsea dengan kesepakatan sebesar 40 juta pound dengan klausul tambahan yaitu 10% sell on. Ini artinya United akan mendapatkan fee sebesar 10% dari harga penjualan Garnacho apabila Chelsea menjualnya di masa depan. Sementara itu, Anthony juga berhasil dilepas ke Real Betis dengan mahar sebesar 20 juta euro plus 3 juta euro add-ons. Seperti Garnacho, United juga mencantumkan klausul sell-on untuk penjualan Anthony dan kali dengan persentase yang jauh lebih besar yaitu 50% sell-on clause seperti yang dilansir Fabrizio Romano. Dan terakhir, Jadon Sancho juga hengkang dengan status pinjaman ke Aston Villa. Villa akan menanggung 80% gaji dari pemain berusia 25 tahun ini. Selain nama-nama tersebut, ada beberapa pemain akademi yang dilepas dengan status pinjaman ke klub lain demi mendapatkan pengalaman dan menit bermain yang lebih banyak. Dan inilah nama-nama pemain akademi yang dipinjamkan ke klub lain. Meskipun jendela transfer telah resmi ditutup, namun Manchester United masih berpotensi menyelesaikan 3 transfer tambahan. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Di balik keberhasilan mendapatkan kiper tambahan di detik-detik akhir penutupan bursa, United kini menghadapi masalah baru, yaitu kelebihan stok penjaga gawang. Memiliki 4 kiper senior tentu bukan situasi ideal dalam sebuah klub yang biasanya hanya memiliki 1 kiper utama dan 1 kiper cadangan serta 2 kiper pelapis yang masih muda yang berasal dari akademi klub. Situasi ini membuat United harus melepas 1 atau bahkan 2 dari 3 kiper yang ada antara Andre Onana, Altay Bayindir dan Tom Heaton. Lalu bagaimana caranya? United harus memanfaatkan beberapa liga yang jendela transfernya masih terbuka. Liga-liga tersebut adalah Liga Arab Saudi yang baru akan menutup bursa pada tanggal 10 September. Liga Turki tutup pada tanggal 11 September dan Liga Qatar tutup pada tanggal 16 September. Dengan celah waktu ini, ada 3 pemain United yang masih mungkin pergi. Nama pertama adalah Andre Onana. Kiper Kamerun ini sempat dikaitkan dengan klub promosi Saudi Pro League, Neom. Kedatangan Lamens membuat posisinya terancam. Jika benar dijadikan kiper cadangan, bukan tidak mungkin Onana memilih pindah demi menjaga kans tampil reguler. Apalagi menjelang Piala Afrika dan Piala Dunia tahun depan. Pemain kedua, Altay Bayindir. Meski baru 2 tahun di Manchester, peluang mainnya semakin tipis. Bayindir sebelumnya jadi bintang di klub Turki Fenerbahce, dan dengan jendela transfer Super League Turki masih terbuka, pintu Bayindir untuk pulang ke kampung halamannya terbuka lebar. Yang ketiga adalah Tyrell Malacia. Bek kiri asal Belanda ini sempat diproyeksikan jadi pesaing serius Luxio, tapi cedera panjang membuat karirnya mandek. Ia satu-satunya anggota bomb squad United yang belum menemukan klub baru. LC sempat mencoba meminjamnya di hari terakhir, tapi gagal. Kini opsi realistisnya adalah Arab Saudi atau Turki yang bisa menjanjikan menit bermain lebih banyak. Jadi, meski jendela transfer Eropa sudah resmi ditutup, kisah keluar masuk pemain Manchester United masih belum usai. Onana, Bayindir, dan Malacia adalah 3 nama yang patut dipantau dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana menurut kalian? Manchester United ditenggarai telah melakukan trik cerdas di hari terakhir bursa transfer musim panas ini hanya demi satu tujuan,
yaitu menyingkirkan Jadon Sancho dari skuad Setan Merah. Sejak awal pramusim, pelatih Ruben Amorim sudah tegas mengatakan bahwa Sancho dan beberapa pemain lain tidak lagi dibutuhkan di Manchester United. Sejak awal Juli, United pun meminta mereka yang tergabung dalam bomb squad untuk segera mencari klub baru. Awalnya beberapa pemain sempat kesulitan menemukan klub baru, namun akhirnya mereka berhasil mendapatkan tim tujuan yang sesuai harapan. Marcus Rashford berhasil meraih klub impiannya, Barcelona. Anthony, yang sejak awal menegaskan hanya ingin pindah ke Real Betis, akhirnya juga mewujudkan cita-citanya. Langkah itu diikuti Alejandro Garnacho yang hanya ingin pindah ke Chelsea, dan kesepakatan pun tercapai di hari terakhir bursa transfer. Namun hal yang sama tidak terjadi pada Jadon Sancho. Pemain berusia 25 tahun ini sepertinya tidak memiliki tujuan impian seperti rekan-rekannya. Mungkin tujuan utamanya adalah menemukan tim yang mampu membayar gajinya yang tinggi, yakni 250.000 pound per pekan atau sekitar 13 juta pound per tahun. Hal itu tercermin saat ia menolak kesepakatan dengan Juventus dan AS Roma, karena kedua tim asal Italia itu tidak sanggup memberikan gaji setara dengan yang ia terima di United. Alasan yang sama juga membuat Chelsea batal mempermanenkannya pada akhir musim lalu. Sampai hari terakhir bursa transfer, Sancho terus menolak pinangan dari klub-klub seperti Dortmund, Fenerbahce, dan Besiktas. Kondisi ini membuat United memutar otak agar bisa melepas pemain yang kerap disebut sebagai toksik di ruang ganti. Akhirnya, United menggunakan sedikit trik dengan berpura-pura kembali mendekati kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, dengan membuka opsi pertukaran antara sang kiper dan Sancho. Villa yang sebelumnya menutup pintu negosiasi karena sakit hati, setelah United hanya mengajukan penawaran pinjaman untuk Martinez bulan lalu, akhirnya luluh karena mereka juga menaruh ketertarikan terhadap Sancho. Hasilnya, United mencapai kesepakatan peminjaman Sancho ke Villa, di mana Villa menanggung 80% gaji sang pemain. Dan kesepakatan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Martinez. United diyakini hanya pura-pura mendekati Martinez, karena sejak beberapa hari sebelumnya mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Senne Lammens. Jadi, kecil kemungkinan United akan mendatangkan kiper baru lagi. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.